Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Fa idza kana al-ghalib anal insana la yanfaku an dawa'is syarri war riya wal hasad fayalzamuhu ay yata'allama min ilmi rubu'il muhlikat ma yara nafsahu muhtajan ilaih wa kaifala yajibu alaih wa qad qala, dan benar-benar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun, salasun tiga, muhlikatun beberapa yang merusak. Ada tiga perkara yang menjadikan diri kita ini rusak. Apa tiga perkara itu? Yang pertama, sukhun muta', sukhun kikir, muta'un yang ditaati. Bakhil. Kenapa nyampe ada orang tuntut menuntut? Jawabannya bakhil. Kenapa ada seorang kiai yang norak narik iuran muridnya yang telat? Ada kiai norak narik santri ini sing telat, nyampe ditulis di papan tulis yang asli itu. Mergo bakhil. Kalau dermawan tidak, dengerin itu. Itu video saya di media sosial viral nyaman. Ribuan orang menyebar, ribuan orang komentar. 99% mengecam saya semua. Akhlak itu ada dua. Ada akhlaknya santri ke kiai, ada akhlaknya kiai ke santri. Saya punya akhlak, saya ngajar kamu. Saya punya akhlak karena saya ngajar kamu. Kalau kamu telat, saya tidak ngoyak-ngoyak iuran kamu. Itu akhlak saya. Salah enggak? Tidak. Tidak salah. Sehingga kalau saya mengatakan orang yang norak narik ngejar-ngejar seperti Bang Tidil. Bang Tidil kan kalau telat kan dikejar-kejar. Bang Mingguan, Bang Senin kan dikejar-kejar itu. Coba mikir coba. Yang sering ngejar-ngejar coba. Ada Bang itu. Coba pikir yang jernih. Pak Yai itu pidato panjenengan bahaya lo Kiai, nanti kasihan nanti. Kasihan bunyai nanti. Kasihan bunyai. Saya kira kasihan istri saya. Saya kira jebul-jebul kasihan bunyai itu kalau nyampe kendilnya jumblang. Katanya seorang ulama. Katanya seorang bunyai Pak Yai. Masa takut? Katanya kalau dalil, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Katanya rizki itu ada di tangan Allah, ada di genggaman Allah. Kenapa masih takut? Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Ada wawunya enggak? Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Harus kendel ganggang. Harus kendel. Kalau enggak berani caranya mondok meneh. Cinta ditolak, dukun bertindak. Dukun bertindak gak mati, mondok meneh. Gak usah gitu. Saya ini berbicara dari kacamata pandangan saya. Kalau untuk santri memang santri iuran harus
tepat waktu. Santri urunan harus jangan telat. Santri urunan harus jangan menunggu dioyak-oyak. Memang itu kalau pandangan santri seperti itu. Tapi ini yang bicarakan seorang guru. Bahkan mereka menuntut saya untuk meminta maaf. Minta maaf sama siapa? Saya ngomentari saya sendiri. Adapun ada orang yang tersinggung, ya silakan tersinggunglah. Nak menawa gara-gara panjenengan tersinggung mendapatkan ilmu yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajru wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutlah kamu semua man kepada seorang nabi dan rasul. Bukankah al-ulama warasatil anbiya? La yas'alukum ajro, yang tidak pernah minta upah. Lihat sejarah Rasulullah. Berapa ratus itu ahli sufah yang ada di sekitar dalamnya Kanjeng Nabi. Berapa ratus itu sahabat yang sering ada di Masjid Madinah. Tidak kerja. Beliau makan di tempat Kanjeng Nabi. Wa hum muhtadun. Para nabi dan rasul yang tidak pernah narik-narik upah. Yas'alukum ajru, tidak pernah minta upah. Wa hum muhtadun. Hati yang jernih, pikiran yang jernih, insya Allah. Tapi kalau Anda menerima dengan nafsu, dengan syahwat, dengan hati yang tertutup, jangankan yang ngomong saya, Quran pun dibantah. Jangankan yang bicara Quran. Kalau perlu Allah pun dibantah. Semoga kita semua ini bisa menerima semua nasihat. Walaupun ada anjing yang sedang menggonggong, menjadi sebuah nasihat yang luar biasa. Saya sering mendengar ceramahnya beberapa kiai. Menurut orang banyak mengecam, menghina, mencaci maki. Justru saya ini terbuka mata hati saya. Karena saya menerima dengan hati yang lapang. Saya menerima dengan hati kami yang jernih. Bisa kami terima semua. Semestinya hidup seperti ini. Ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat. Kulna. Kami berkata, ya Rasulullah, liman. Ya Rasulullah, nasihat itu untuk siapa? Apa sabda Rasul? Lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wali a'immatil muslimina matihim. Tidak cuma orang awam saja. Ulama juga harus dinasihatin. Silakan panjenengan mengecam, menghina. Hinaan dan kecaman panjenengan menjadi ilmu yang terbaik dalam sejarah hidup saya. Mungkin panjenengan adalah orang yang jos gandos. Sehingga kami bisa menerima ilmu sebanyak-banyaknya dari panjenengan. Orang hebat itu orang yang pandai-pandai bisa menerima nasihat. Dari manapun itu nasihat. Apapun itu nasihatnya. Wahawan muttaba'. Wahawan dan hawa nafsu muttaba'un, yang diikuti. Punya keinginan, terus diikuti terus. Padahal hawa nafsunya bertentangan dengan syariat. Melihat perempuan cantik, kemudian diajak kenalan, minta WA-nya, kemudian chattingan setiap hari. Ma, lagi ngapain, ma? Ora apa-apane, mama. Ya, Bi. Baru wiridan, Bi. Padahal ya chattingan WA-na lho, wiridan. Wiridan WA. Wa hawan muttaba'. Hawa nafsu yang diikuti. Kita pengennya ini makan yang enak-enak, nyampe perut kita kenyang. Padahal dibalik kenyangnya perut itu akan menghancurkan organ tubuh, akan menghancurkan otak, akan menghancurkan jernihnya mata hati. Kadang-kadang kita berontak dengan keadaan, padahal keadaan yang ada ini adalah pilihan Allah.
Huwa yakhtar. Dialah yang maha memilihkan. Wa huwa ya'lamu ma fis sudur. Dialah zat yang maha mengetahui apa-apa yang terselinap di setiap mata hati manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak paling ahli memilihkan kehidupan manusia, siapa lagi yang mampu memilihkan kehidupan kita yang terbaik kalau tidak Allah? Di saat kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, lalu Allah kabulkan itu doa, kita berterima kasih. Tapi di saat kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, lalu dangkal permintaan kita, tidak terjadi semua permintaan kita, semestinya kamu harus berterima kasih 10 kali lipat kamu berterima kasih. Karena Allah lah yang maha bijak, Allah lah yang maha tahu, Allah yang maha tahu apa yang terjadi setelah itu. Ya Rabb, kayakan kami ya Rabb, berikan uang kami yang banyak ya Rabb. Kemudian, kadang-kadang gara-gara kamu kaya, gara-gara uang kamu banyak, justru kamu tidak bisa hadir di pondok pesantren. Dengan banyaknya uang, kadang-kadang lupa segala-galanya. Kalau masih fakir seperti saya, seperti kamu sih, boleh. Jika aku kaya, welah, aku akan sedekah, aku akan memikirkan fuqara masakin, akan begini, begitu. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Setelah kaya, lupa. Yang dicari adalah nama. Membuat masjid yang mewah megah, namanya Mukharrar Huduri. Membuat lagi, namanya lagi. Membuat lagi, namanya lagi. Habis sekian miliar. Jadi kalau bangun-bangun, kalau sedekah yang menyodorkan nama, wah, seneng dia. Belum tahu dia. Di luar sana itu ada bisik-bisiknya fuqara masakin. Coba. Ini ada orang kaya membuat masjid. Alhamdulillah dapat 157 masjid. Nama dirinya semua, satu masjid nilainya 5 miliar. Ini didui sama orang fakir. Yang bisik-bisik di telinganya, Kang, tolong Kang, saat ini istriku pengen melahirkan. Coba, Kang, tolong Kang, saat ini istriku pengen melahirkan, sedangkan saya sendiri untuk buka puasa nggak ada. Ini memang melahirkan, pengen saya bawa ke bidan, saya nggak punya uang, tolonglah Kang, saya hutang. Ini yang dibisikin sama-sama fakirnya. Orang-orang fakir biasanya kan komunitasnya kan juga sama-sama fakir, ya enggak? Enggak mungkin toh sampean komunitas saya Pak Jokowi, komunitas saya, ya enggak mungkin nih. Sama-sama minal fuqara wal masakin. Ini teman kamu yang kamu bisiki, aduh Masya Allah, mohon maaf. Tadi saya punya uang 300.000. Yang 100.000 udah saya belikan beras. Yang 100.000 udah dibuat belanja. Tinggal 100.000. Tapi kelihatannya tadi udah diminta sama istri. Coba saya tak nembung sama istri. Ditelepon istrinya. Yang uang kamu masih ada enggak? Aduh Mas, udah terpakai. Ini temanku senasib seperjuangan. Istrinya melahirkan. Istrinya pengen melahirkan. Dibawa ke bidan enggak? Berani dia enggak punya uang, enggak punya ongkos. Orangnya datang ke sini malah sepeda motornya bocor. Enggak bisa nambelkan ban, coba. Bandingkan antara orang kaya tadi yang membuat masjid 157 masjid, satu masjidnya 5 miliar. Terpaksa orangnya bilang, udahlah Kang, ayo, motor kamu di mana? Masih di sana.
banyak bocor. Coba bayangkan. Ya udahlah. Ayo tambahkan sama saya. Ini aku punya uang 20.000. Ditambal. Jebul-jebul. Bolongnya telu. Sudah ditambal 2. Bayar 20.000. Masih 1. Pada akhirnya toh 2 orang ini jalan kaki mencari counter, jual HP. Coba Rasulullah pernah dawuh, lukmatun fi batnil ja'i. Satu suapan yang disuapkan seseorang di mulutnya orang yang lapar. Abdulu mimbina'i alfin jami. Abdulu mimbina'i alfi jami. Jauh lebih utama daripada bangun 1000 masjid jami. Coba terima bangunanmu 157. Ini 1000 ini. Ini loh orang fakir yang jalan kaki berdua. Lah mau piye? Lah terus wis buka apa durung? Yo durung, Kang. Coba. Lah bojomu piye? Yo durung buka. Lah anakku loro yo durung, Kang. Lah terus ki mau piye? Nah, aku mau karo anakku ning masjid, Kang. Rumangsaku. Tak pakai bahasa Indonesia saja. Saya kira itu di masjid itu ada buka puasa. Ada kelihatannya sih ada buka puasa. Hanya 1 piring untuk orang yang jaga biduk. Saya kembali pulang, Kang. Coba dijual. Maklum HP-nya HP ini HP apa? Jadul. Nokia. Coba. Dinyang 50.000. Coba bayangkan. Rasa dibayangke ya pokoknya. Ditawar 50.000. Setelah itu tuh saking terpaksanya udahlah 50.000 nggak apa-apa. Itu yang punya counter tanya, casnya ada, kardusnya ada. Waduh, Kang, dulu saya beli 100.000, sudah nggak ada kardusnya. Coba mikir. Nyampe pada akhirnya tuh, dia itu terbuka jujur sama counternya. Mas, mohon maaf Mas, ini temanku tuh, istrinya melahirkan, pengen dibawa ke bidan, tidak punya uang. Apa kata counter? Ya udahlah, nggak apa-apalah, diberi. Dilalah counternya fakir sisan. Nyotok tenan. Nasib. Wong fakir itu bolone, wong fakir. Wong fakir itu nggak berani jual HP di counter-counter besar, itu nggak berani. Yang ada tulisannya besar Vivo nggak berani dia. Jualnya ya di counter-counter yang sama-sama fakir. Nunggu lama, alhamdulillah dapat uang. Coba. Ini loh orang fakir penuh dengan tantangan. Jangan nuruti nafsu. Lebih baik uang kamu itu toh untuk mensubsidi fuqara masakin. Apa manfaat sebuah nama Anda Muharrar Hudori? Masjid di tengah alun-alun. Apa manfaat? Kalau hanya sebuah nama untuk dipamerkan. Bukankah Allah mengatakan fawailun lil musallina alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una. Neraka wel itu juga akan disiapkan untuk mereka-mereka yura'una, selalu memamerkan amalnya, selalu memamerkan sedekahnya. Dengarin ini. Ini orang fakir itu tantangannya sampai seperti itu. Nyampe pernah suatu ketika ada orang kursus ke sini gitu, nelpon saya. Kiai, saya pengen kursus Kiai. Ya. Biayanya berapa Kiai? 40 hari 1.500.000. Waduh, saya nggak ada uang segitu Kiai. 1 bulan berapa Kiai? 1 juta. Wah, nggak ada segitu Kiai.
Kalau 2 minggu berapa Kiai? Saya jawab 500.000. Kalau 1 minggu Kiai 250.000. Ada keringanan enggak? Ada, saya bilang gitu. Keringanannya berapa Kiai? Udah, kalau kamu enggak punya itu udah. Yang penting datang. Kalau baru enggak perlu bayar. Biasanya wong fakir bolone wong fakir. Insya Allah saya juga fakir juga kok. Apa yang terjadi coba? WA ke saya, Kiai mohon maaf. Saya enggak jadi berangkat. Saya enggak jadi berangkat. Saya yang asli sudah berangkat ini sampai tengah jalan. Motor saya tekor olinya. Coba. Saya bawa uang cuma 500.000 Kiai. Motor saya tekor. Pada akhirnya kembali lagi. Dengerin ini loh, banyak orang-orang semacam ini. Masih banggakah nama kamu puasang di Masjid Agung? Wah, Masjid Akbar, Muharrar Hudori. Walah. Dengerin itu di luar sana itu banyak fuqara masakin. Di antara perkara yang merusak seseorang adalah di antara adalah wahawan muttaba, hawa nafsu, keinginan pribadi yang terus diikuti. Makanya Imam Abi Hanifah pernah wasiat kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apabila engkau nikah, nikahlah dengan seorang wanita yang ayah ibunya adalah fakir. Nikahlah dengan seorang wanita yang jumlah saudaranya adalah banyak. Dalam rangka mempromosikan wanita yang ayahnya fakir dan jumlahnya banyak. Sebabnya wis wedo jumlahi anak akeh. Fakir sisan. Ini Masya Allah loh. Wong sampean-sampean nak nikah kadang-kadang golek sing sugih. Keliru sama. Kamu kalau pengen bahagia untung dunia akhirat, nikahlah dengan perempuan yang fakir. Perempuan itu kalau fakir tidak banyak tuntutan. Kamu beri mas kawin 200 juta, mau dia? Percaya enggak? Mau. Apalagi 200 juta sama mobil Yaris. Wah. Mau dia. Coba kalau kamu nikah dengan orang kaya. Perempuan, anaknya gubernur, dia kaya raya, lalu mas kawinmu hanya seperangkat sandal jepit. Kira-kira gimana coba? Berontak itu, ya enggak? Berontak. Lebih baik kamu nikah dengan anaknya orang fakir, tapi mas kawinnya 200 juta dan mobil Yaris. Setuju? Itu. Lagi pula anaknya orang fakir, karena dulu fakir tidurnya apa adanya, belum pernah merasakan tidur di atas spring bed. Seumpamanya kamu di madean tidurnya ada spring bednya, itu perempuan itu seneng itu, saking senengnya nak turu yang kentil-kentil gini. Angger bed tidur lo kentil-kentil. Ya Allah mah seperti di surga. Coba kalau istrimu seorang orang kaya, rumahmu jelek, tempat tidurnya malah pakai amben krak krek krak krek krak krek, akibatnya binjima atau dewani diam di krek aja gerak yang jimak bojone aja wae gerak, terus gimana coba? Api gerak krek 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 krek. Makanya saya pinter saja. Saya pinter saja. Saya membuat kamar tidur itu tidak dari ranjam, langsung plesteran. Jadi kalau ada gempa bumi tidak masalah, gak kerak-kerak. Wa ijabul mar'i binafsi. Wa ijabul mar'i, dan ketakjuban seseorang binafsihi, dengan dirinya. Di antara yang menjadikan rusaknya seorang hamba yaitu heran dengan dirinya.
Kamu itu jangan gumunan karo diri kamu. Anggaplah kamu adalah tidak siapa-siapa. Paham Robiah? Jangan pernah kau mengatakan saya adiknya Buya. Saya anaknya Kiai. Jangan. Saya sendiri juga enggak siapa-siapa. Kamu itu harus berani mengatakan saya tidak siapa-siapa. Saya tidak punya apa-apa. Dan saya tidak bisa apa-apa. Harus bisa seperti itu kan. Saya sampai sekarang alhamdulillah. Fakir saya ini istiqomah. Dari nikah sampai sekarang belum pernah punya uang. Tadi saya itu lihat keluar tamu. Parkir mobil ini loh. Rakuan bayar saya. Ustaz Daril bilang, Ustaz ada uang untuk bayar parkir. Memang saya nggak punya uang. Pada akhirnya saya bayari tamu. Dilalah tamunya ngejak tuku bakso. Ya, ya rakuan bayar. Kan dikira, wah Ustaz mobil pirang-pirang, rumah itu lantai 3, rumah syamu. Gitu kan. Orang itu kalau fakir tuh Masya Allah. Makanya saya itu nggak berani kemlete, nggak berani. Seumamanya saya ngomong, itu hati nurani itu. Hati nurani saya seperti itu. Adapun seumamanya salah, sampai kapanpun orang itu kalau nggak cinta, kamu lihat itu akan jadi penyakitnya mata. Orang itu kalau sudah tidak cinta, percaya nggak? Coklat itu dikira temblek lencong. Percaya nggak? Percaya. Orang itu kalau udah benci itu Masya Allah. Makanya kamu itu jangan benci dengan manusia. Bukankah Allah lakot karomna bani Adam telah memuliakan manusia? Kenapa kita tidak ikut-ikut memuliakan? Siapapun orangnya, apalagi beliau adalah orang yang membawa misi dan visinya. Panji-panji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari beliau mengibarkan benderanya Kanjeng Nabi. Yang setiap saat beliau mengibarkan benderanya Kanjeng Nabi. Kemudian kamu hina, kamu caci maki, kamu bully, teruskan. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, kata Allah, faqad adantuhu bil harb. Kalau enggak percaya buktikan. Kalau enggak percaya buktikan. Pembicaraannya orang fakir itu ijabah kan? Kebetulan saya fakir. Pembicaraannya orang lapar itu ijabah. Setiap sahur keblebesan terus, karena tahu sahur. Wala yanfaku dan tidak terlepas. Wala yanfaku dan tidak terlepas. Anha dari salas. Dari itu loh. Dari apa? Bakhil, mengikuti hawa nafsu, membanggakan diri. Basarun manusia. Rata-rata orang tuh punya penyakit ini. Bakhil, mengikuti hawa nafsu, terus mentakjub dengan dirinya. Semua orang, tidak cuma kamu, saya juga. Kecuali orang-orang yang mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berani segala-galanya untuk umat. Yang dermawan. Yang dermawan. Harta ini tidak kita bawa mati. Belum pernah ada orang mati nggawa sepeda motor. Nah saya nggawa mobil, jangankan motor mobil, sepatune wis ditinggal, sandal jepite iki ditinggal. Ana wong mati nggawa HP. Ya ada. Dengerin ini. Makanya mumpung-mumpung belum kamu bawa gitu loh, coba. Mumpung-mumpung ini loh. Sedekahkan. Aku yakin bapake istiqomah nggowo ngene iki terus. Amin. 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 Tidak cuman dakhalal jannah loh. Tidak cuman ditanggung oleh Allah surganya. Allah letakkan anak cucunya minal ulama wal fuqaha. Dulu itu ada seseorang yang rumahnya di samping pondok. Dengerin. Ada orang fakir rumahnya di samping pondok.
Setiap kali ada santri selesai ngaji, itu dipanggil. Kang, sini Kang. Dibuatkan kopi, diladeni, dilayani. Kalau ada makanan disiapin. Setiap santri lewat ditawarin. Masya Allah. Dikersake Gusti Allah punya anak ini semuanya jadi ulama semua. Padahal abahnya orang biasa. Abahnya orang biasa. Makanya sama santri itu dihormat, dimuliakan. Aku yakin pondok-pondok pesantren yang apabila ada santri yang telat iuran tapi tidak pernah menariknya. Ada yang tidak pernah bertanggung jawab dengan iuran, dimaafkannya. Aku yakin anak-anak beliau ini akan jadi ulama semua. Akan jadi ulama. Siapa lagi yang cinta kepada santri? Siapa lagi? Kalau tidak kiainya. Orang luar nggak ngerti kan? Orang luar itu nggak tahu. Semestinya ini para ulama-ulama itu lebih cinta kepada santrinya, melebihi semuanya. Apa kamu nggak dengar? Rasulullah cintanya kepada para sahabat sampai melebihi anak istrinya. Ada seorang sahabat datang ke tempat Rasul, ya Rasulullah, saya sudah berhari-hari belum makan. Rasulullah belum pernah, sudah berhari-hari, sudah 7 hari, tidak pernah memikirkan, itu loh, nafkah istri-istrinya. Bahkan 7 hari istri-istrinya tidak bisa masak. Rasulullah pun tidak gerak. Ini ada orang, ada sahabat datang ke tempat Rasul, pada akhirnya terjadi. Udah, ayo ikut aku ke rumahku. Setelah itu ke tempat istrinya Rasulullah. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, sudah 7 hari. Dapurku tidak terkena sengatan api. Artinya sudah 7 hari tidak masak. Dibawa lagi. Mengatakan seperti itu. Sama. Dibawa lagi. Nyampe 9 istri. Semuanya mengatakan seperti itu. Apakah Rasulullah putus asa? Enggak. Rasulullah pun membawa lelaki tadi dibawa ke masjid. Rasulullah mengatakan, barang siapa di antara kamu yang mau memberi makan si fulan ini, dakhulal jannah. Dengarin ini. Setelah itu apa yang terjadi? Jadi ada seorang lelaki yang siap memberi makan. Ya Rasulullah, saya ya Rasul. Iya, bawalah pulang. Setelah itu dibawa pulang. Nyampe di rumah, tanya sama istri, yang ada makan untuk malam ini? Apa kata istri? Enggak ada, Mas. Yang ada cuman makanan untuk jabang bayi. Coba. Yang ada cuman makanan untuk anaknya yang kecil. Lalu suaminya bilang, udah, itu aja. Kemudian tamunya dimasukkan, lampunya dimatikan. Karena hanya 1 piring saja, lampunya dimatikan. Ayo dimakan ya. Lah panjenengan gimana? Panjenengan, aku ya ini udah makan, ayo. Etok makan di dalam kegelapan. Nyampe Allah menurunkan wahyu. Itu yang ayatnya walauka khososoh. Allah menurunkan wahyu kalau apa itu? Mereka itu mengalah dalam urusan dunia walaupun mereka terseok-seok. Gini lu santri-santri ini kajian Nabi luar biasa ya. Padahal kajian Nabi sendiri lapar. Paham? Dengerin ini, siapa lagi yang sayang kepada santri? Kalau kamu telat, kemudian tak oyak-oyak, siapa lagi yang sayang kepada santri? Dengerin ini. Wali santri menangis di rumah. Kemarin sudah jual kambing untuk persiapan Ramadan. Kemudian waktu pulang, pengen pulang, tidak bisa membawa pulang anaknya. Gara-gara apa juga? Peraturan di pondok boleh mengambil santri kalau iuran lunas. Coba. Ayahmu tidak bisa meneteskan air mata. Sudah kering. Sudah terlalu banyak meneteskan air mata. Sering diomelin sama ibumu yang setiap buka puasa sahur mesti tidak ada yang dibuat masak. Kemudian hanya iuran itu loh. Dengerin ini ceritanya orang fakir. Saya orang fakir. Kalau panjenengan kaya silakan. Kalau panjenengan nggak setuju dengan statement silakan. Panjenengan orang kaya. Saya orang fakir. Dulu di waktu saya mondok seperti itu. Saya telat dioyak-oyak, nama saya dipajang di papan pengumuman. Ini loh nasibnya orang fakir.
Semestinya saya harus meneteskan air mata. Saya nggak mau lagi meneteskan air mata. Saya akan senyum setelah saya punya santri. Biar santri saya tidak mengikuti tetesan-tetesan air mataku. Paham? Dengerin ini. Siapa lagi yang sayang kepada santri kalau tidak kiai? Kiai yang paham betul tentang hak-haknya santri. Seumpamanya toh kiai nyampe nggak punya bahan makanan, nggak punya uang. Aku yakin santri ngerti, percaya nggak? Kalau saya nyampe tidak bisa masak, nyampe dapur tidak bisa mengepul lagi itu asap. Aku yakin kamu-kamu pun paham. Apalagi kamu-kamu, mungkin di antara kamu ada yang anaknya orang kaya. Dan aku pun tidak akan mengemis kepada kamu. Gitu Kang, dengerin ini. Siapa lagi coba kalau tidak panjenengan wahai para ulama dan para kiai. Yang paham santri itu kiai. Tidak ada yang paham santri. Kasihan. Mereka yang datang ke pondok pesantren rata-rata menengah ke bawah. Kalau mereka menengah ke atas, anaknya dikuliahkan di Eropa. Anaknya dibawa ke Australia. Anaknya belajar otomotif di Jepang. Dengerin ini. Anaknya belajar di Timur Tengah, di Al-Azhar, di Mesir, di Yaman. Coba. Kalau seperti saya, kamu. Saya ini saking fakirnya nyampe nggak kuat mondok ke anak saya. Terbang samu. Saya itu nyampe nggak kuat memondokkan anak saya. Dengerin ini. Ini bukan berarti hanya sekedar omong kosong, enggak. Saya pengen apa itu halalan thayyiban. Saya itu nyampe nggak mampu menyekolahkan anak saya. Anak saya nggak ada yang sekolah dan anak saya nggak ada yang mondok. Kenapa juga? Karena saya fakir. Saya nggak berani menggunakan harta semaunya sendiri. Aku lebih baik hidup dalam keadaan kelaparan. Dengerin ini. Kadang-kadang baju saya nggak pernah beli. Saya punya baju itu semuanya dari orang semua. Ini kemarin dikirimin orang dari Madinah ini. Ini tadi juga ada WA lagi. Kiai saya maketin baju kiai dari Mekah. Kersake Gusti Allah. Jarang kan di Indonesia ada baju ada kerahnya. Benihnya saja dari emas permata. Permata, matamu. Permata. Biar nggak serius itu loh. Orang itu merasa tegang-tegang. Kayak panas sih. Coba hidupkan nih, Pak. Wa baqiyatuma. Dan selebihnya sesuatu sanad guru yang aku sebut padanya mimmat mumati ahwalil qalbi, dari beberapa tercelanya keadaan hati, kal kibri seperti sombong, wal ujbi dan membanggakan diri, wa akhawatihima dan beberapa temannya al kibri wal ujbi, tajba'u ikut hadhihi salasata, inilah tiga al muhlikati yang merusak. Jadi cobalah tiga perkara itu toh hindari. Jangan bakhil ya. Yang dermawan, punya harta dibagi-bagi. Kumpulkan sebanyak-banyaknya bekal-bekal kita ke akhirat. Mondok yang luar biasa, yang alim, yang dermawan. Paham mauna? Yang alim. Kalau belum alim jangan boyong. Mondok itu dari hati nurani. Jangan ada sebuah alasan, Ustaz saya boyong, saya nggak ada ongkos. Jangan bilang gitu. Al-Mubarak tidak pernah bermasalah dengan santri yang tidak punya uang. Seringkali ada wali santri yang menangis di depan saya sambil mencium tangan saya. Kiai, mohon maaf, saya sudah 7 bulan tidak bisa membayar SPP-nya anak Kiai. Apa kata saya? Pak, panjenengan bisa mengantarkan anak panjenengan ke pondok. Itu adalah anugerah Allah yang luar biasa. Itu hadiah yang khairun minad dunya wa ma fiha yang diberikan kepada saya. Kadang-kadang saya ini
dosa-dosa saya yang menggumpal, mengkristal akan digugurkan oleh Allah gara-gara merawat, mendidik, menyantuni, mencukupi, memberi makan, membebaskan santri. Ya. Kadang-kadang seperti itu kan. Yakinlah kepada Allah. Gak ada ceritanya orang yang berani mati-matian kepada santri hidupnya terseok-seok. Gak ada. Gak ada itu. Saya pengen bangun masjid itu berusaha sak melaku-melakuni. Saya pengen mendidik santri dengan cara ilmu itu jangan hanya mendengar. Paham? Kamu sekolah bisa mendengar keilmuan dari Pak Guru kamu dari pagi jam 7 sampai jam 12. Setelah itu kamu tidak pernah melihat gimana yang dilakukan oleh guru-guru kamu. Tapi di pondok ini toh santri itu mengambil ilmu guru tidak hanya sekedar mendengar saja. Tapi guru selalu kamu lihat. Apa yang dilakukan oleh guru. Kira-kira guru saya ini pernah merintah saya membuat proposal apa enggak. Tanyakan itu pengurus-pengurus kalau ada. Di pondok sana atau Kangjeng dengerin. Santri itu pinjam mobilnya guru itu enggak berani. Percaya enggak? Enggak berani. Di Al-Mubarok ini bawa mobilnya Kiai seperti bawa mobilnya sendiri. Aman, nyaman, Sulaiman. Aman. Kadang-kadang saya pengen pergi loh mobilnya nggak ada. Padahal istriku tuh wis pakaian najis ya. Satu kasihan loh ya. Sebabnya oleh bedaan itu 1,5 jam. Saya pengen menyampaikan itu loh alasan sama istri ini, Masya Allah. Apa kata saya? Yang maaf ya, nanti dulu ya. Mobilnya baru dicuci. Padahal sekali nggak dicuci. Dibuat keluyuran sama santri. Harus seperti itu, Kang. Ini ilmu, Kang. Ini ilmu yang sangat berharga. Nanti kalau kamu menjadi seorang kaya ataupun menjadi seorang ulama, cobalah yang sayang kepada santri. Siapa tuh? Coba parani. Bawa sini anu balik tak kecok-kecok. Cepat. Ada kesuwan tak ini. Balik gimana? Kon tidur semua ya. Cerita. Coba jetosi. Tangkap polisi. Balik gimana? Wa izalatuha, dan menghilangkan hadhihi thalath. Fardu ain. Orang itu tuh menghilangkan bakhil, menghilangkan mengikuti hawa nafsu, menghilangkan ta'ajub dengan dirinya. Itu hukumnya fardu ain itu. Harus kamu hilangkan itu. Bagaimana caranya? Makanya kamu kalau dihina orang itu sujud syukur. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini banyak orang kirim video saya. Kiai ini kok viral Kiai. Es krim Kiai. Dalam hati saya, es krim enak atau es krim? Lagi mana? Lagi jadi artis ya enggak? Nah, kemarin belum jadi artis ya, enggak terkenal. Sekarang udah jadi artis. Jadi setiap ngaji saya ini direspon orang. Nyampe guru-guru saya, lu WA ke saya. Kiai, mohon maaf, kami ikut kajian sama Kiai. Dari mana Kiai? Saya mendapatkan kajian Romo Yai di YouTube. Saya ikut kajian Ihya Ulumuddin. Ya. Bahkan kemarin ada WA lagi, Kiai selamat ya atas dapat hadiah roti. Rumah saku itu untuk bingkisan roti dengan jebu-jebu ning gone video aku ngedum roti. Ngedum roti ning piring. Selamat aku nyampe mentuk kiriman roti.
Coba-coba yang video ini ono gue roti. Orang itu kalau bakhilnya hilang, nafsunya hilang, takjub pada dirinya hilang, itu enak itu. Gak bermasalah itu. Disindir orang, dibully orang, seneng enak. Dunia ki fresh itu. Tidak bermasalah. Tapi nak wonge bakhil ya sebenarnya musibah. Suruh tidur kan, suruh tidur. Wala yumkinu. Matikan semua lampunya. Wala yumkinu dan tidak mungkin. Izalatuha menghilangkan salatah. Menghilangkan salat. Illa bima'rifati hududiyya. Kecuali dengan mengetahui batasan-batasannya. Kamu harus tahu. Letak batasnya orang sombong itu di mana. Tidak semua orang memamerkan kebaikannya terus dikatakan ujub, tidak. Rumangsamu wong kon merendah kabeh ngono. Lah engko terus kowe nang golek apa dokter gigi spesialis terus piye coba? Piye coba? Ya, mereka yang ahli ahli gigi ya ditulis ning plang. Bidan, dokter ngono. Polres ngono, masa wah sombong. Bidan dipamer-pamerke ngono. Kecuali nek ana kiai ning ngarepe ditulisi Kiai Muharrar, itu baru. Kadang-kadang ada rumah itu ditulisi kiai sapa ngono. Omahe dhewe dikae kiai. Kadang-kadang itu lho. Anu Facebook iki lho, lho ngawake dhewe di ustad-ustadke. Yang pasti kita ini jangan jangan seneng disanjung orang dan jangan kepingin dihormat orang, jangan. Anggap saja kita ini adalah kotoran yang dikeluarkan oleh sosok wanita dari kelaminnya bersamaan dengan darah dan bersamaan dengan dikeluarkan dari tempat kencing. Yang kamu bayangkan seperti itu. Setelah kamu hidup kemana-mana yang kamu bawa hanya kotoran. Makanya kalau kamu itu sekali-kali kamu itu memperhatikan apa yang kamu keluarkan, itulah jadi dirimu. Paham? Setelah kamu mati, pada akhirnya kamu menjadi bangkai di dalam kuburmu, lalu kamu dibuat pesta cacing-cacing tanah dan singgah-singgah di dalam kubur. Artinya kan kita ini tidak siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Di mana kamu yang alim coba? Baru keserang penyakit ngantuk aja ilmumu hilang. Percaya enggak? Ngantuk-ngantuk kita kok ano Erop enggak bisa. Enggak bisa, jangan kan takut Erop, namamu siapa? Enggak ngerti. Itu ngantuk lu, apalagi nyampe tidur lu. Artinya kan ilmu yang nempel pada diri kita ini kan benar-benar murni titipan Allah. Jadi gugah biar ya. Engko nak melek malah guyon, keperogen turu. Wa ma'rifati asbabiha dan mengetahui beberapa sifat hadhihi tsalat. Mengetahui beberapa sebab hadhihi salas. Sebab-sebabnya itu apa? Yang asli itu orang bakhil itu sebabnya merasa harta benda itu menjamin hidupnya. Padahal yang asli enggak. Enggak. Apa mereka yang kaya-kaya terus mangane sampai jijer ngono. Kadang-kadang yang fakir sama yang kaya itu tuh makannya banyak orang fakir. Percaya enggak? Orang fakir pagi-pagi wis sarapan tek 2 piring. Berangkat ke sawah ngedos. Jam 9 dapat kiriman 2 piring meneh. Itu jam 8 kiriman. Sementara orang kaya itu jam 9 baru
Ngeluarkan mobil. Sarapannya itu jam 9, jam 10. Itu saja yang dimakan cuma sedikit. Hah? Yang dimakan sedikit. Turahane dipangan supire kabeh. Gembol supire ning mobil, pangan meneh. Asli itu. Kalau kita mau persentase penggunaan harta itu lebih banyak orang fakir itu. Wong sugih itu. Wong sugih bajunya banyak memang iya, tapi yang dipakai sedikit. Wong fakir itu Masya Allah. Kelampinan rangkepan. Enggak. Wong fakir Masya Allah. Kudungan gitu. Sing gaya-gaya kudungan wong fakir itu. Lah wong sugih enggak kudungnya biasa-biasa. Bahkan kemarin saya lihat itu orang-orang kaya di mana itu loh di Bali itu. Wong kaya-kaya pakaiannya cuma sidik-sidik ya. Sidik-sidik pakaiannya. Pakai ini paling ya celana dalam, karo kotang cuma itu saja. Kan mayar gitu loh. Itu mau fakir-fakir kerubut kabeh. Nyampe duit cadaran ngono iki coba. Lah kuwi lah ngentekno kain. Artinya kan kadang-kadang pembiayaan orang kaya itu lebih ringan daripada orang fakir. Kadang-kadang. Wa ma'rifati alamatiha, dan mengetahui tanda-tandanya. Hadhihi salas. Tanda-tandanya orang bakhil itu kalau diutangi telat ngono gitu. Wala. Masya Allah. Seakan-akan meh koyo dina kiamat ngene. Ki piye to? Iki meh bodoh, duwe murung karo nyentil-nyentil. Duwe nang baleno. Iki meh bodoh kowe iki genah. Kowe ancam nih. Nama kebun binatang disebut kabeh. Sekarang disebut cuma satu, keong. Kamu itu seperti keong, enggak ada. Itu tanda-tandanya orang apa? Orang bakhil seperti itu. Kalau orang dermawan itu belum dibayar nggak apa-apa. Justru orang itu kalau dermawan kok sudah jatuh tempo nggak dibayar, seneng dia karena ditulis oleh Allah 2 kali lipatan daripada uang yang dipinjamkan. Jadi meminjamkan uang 1 juta sudah jatuh tempo belum dibayar, sama saja setiap hari sedekah 2 juta. Bagaimana kalau 1 bulan 60 juta? Bagaimana kalau 1 tahun? Itu ngodiwi. Lah kita hitung duitnya ra ono. Wa ma'rifati ilajiha, dan mengetahui obatnya hadhihi salas. Kamu harus mengetahui bagaimana caranya obati, cara mengobati bakhil itu bagaimana. Di antara cara mengobati bakhil, caranya dipaksa. Pertama kali. Loh, kamu pengen sedekah kok nunggu nanti kalau punya uang banyak. Lihat kapan uang kamu banyak? Uang kamu kiancen rapat tahun di duit. Kok nunggu uangnya banyak? Apalagi mereka yang pengen sedekah nunggu kaya. Lihat terus kayamu kapan? Uang fakirmu ki istiqomah wit kowe lahir. Seperti saya ini kan fakir. Loh, saya itu tuh rahasia ini. Saya itu setiap Jumat minum beras tuh, hutang. Hutang. Kalau saya tidak hutang, kapan lagi saya dermawan? Gitu, saya nggak pernah takut kok nanti bagaimana. Ngopo untuk urusan Allah rawani hutang. Urusan resepsi, urusan nukono seragam anak, kadang-kadang berani hutang. Ini urusan agama ini. Fa innaman, maka sesungguhnya seseorang la ya'rifu syarra, la ya'rifu yang tidak tahu asyarra jelek, yaqau maka jatuh fihi dalam kejelekan.
Ada orang kok nyampe nggak tahu mana yang baik, mana yang jelek. Kejegur sampean. Rumangsane pacaran itu ganjaran. Alasane membahagiakan hati orang lain. Wala. Pada akhirnya itu ning tinggon iki dadi pacare. Nyampe angon wedhus iki lho, ya pacaran kalau wedhus, ya. Alasannya membahagiakan. Ngene iki lho, kalau ada orang nggak paham apa itu, nggak paham tentang jelek dan baik itu di mana, nggak ngerti. Kamu disakiti orang. Kalau kamu disakitin orang, ya udah yang sakit biar hatimu saja. Jangan nambah-nambahi sakit. Kalau kamu disakitin orang malah kamu jotos, artinya kamu nambah-nambahi sakit. Yang asli kalau kamu disakitin orang kan cukup kamu. Lah kamu jotos ini malah tambah wong loro kan? Ya enggak? Salah kamu. Kamu disakitin orang, udah dia. Berdoalah untuk kebaikan dirimu. Tidak ada orang yang disakiti orang lain, didolimi orang lain, kecuali saat itu Allah mengijabahkan permintaannya. Di doa Pak Ustadz. Doa untuk kebaikan dirimu, jangan mendoakan kejelekan mereka. Kok remeh banget deh. Doain untuk diri kamu, ya Rob. Letakkan ridho ikhlas apa yang terjadi darimu. Ya Allah, ya Rob, saya ikhlas mereka menyakitiku. Balaslah dengan kebaikan. Berlatih ini, ya, berlatih mulai sekarang. Alhamdulillah 1 tahun ini saya membebaskan hutang itu banyak loh, ratusan juta, hampir miliaran. Bebaskan semua. Barusan kemarin mungkin sekitar 2 hari ada orang, Pak Yai, mohon maaf belum bisa bayar hutang panjenengan Kiai sudah berbulan-bulan. Iya nggak apa-apa. Kiai orang dagang itu ada zakatnya ya? Ya ada. Kiai kalau Kiai punya dagangan, tolong zakatnya Kiai berikan ke saya saja ya. Saya nggak punya toko. Oh Pak Kiai nggak punya toko ya. Kalau Kiai punya zakat apa terserah nanti ya berikan ke saya nanti dengan cara bebaskan hutangnya saya sama Kiai ya. Saya nggak punya apa-apa. Sawah nggak punya, toko nggak punya, penghasilan nggak punya, mulang santri ora jelas. Mulang santri kan bayarannya ora jelas. Mana kejelasan coba? Mana nggak ada jelasnya sama sekali? Nggak ada. Zakati apa coba? Zakati apa? Zakati susu. Yang durung tak zakati wis entek dhisik. Saya ngasih sudah mengikhlaskan. Cuma orang-orang seperti itu nak diikhlaskan utang meneh. Tak ikhlas namanya utang meneh. Ada temanku itu utang nyampe ping 7 gitu. Tak ikhlas utang meneh. Setelah itu tak saya nggak ngomong. Yang itu tak ikhlaskan. Hati saya sudah mengikhlaskan dan tidak akan saya tarik ila yaumil kiamat sebagai sedekah saya. Cuman saya nggak ngomong. Tapi alhamdulillah guru-guru saya nggak ngomong barokah. Wongnya gak nembung meneh. Tapi kadang-kadang ada orang berani loh. Saya nggak mengikhlaskan orang yang masih berani. Saking ngertine aku wong lomo. Saking ini. Loh, kalau ngerti kalau saya ini orang bagil nggak berani dia milik disental. Kowe ingin ada utang orang bayar. Semoga beliau tidak mendengarkan video ini. Maksud saya kalau kamu dicoba sama Allah seperti ini tuh, ya udahlah diikhlaskan. Walaupun kamu gak ngomong toh, ikhlaskan di dalam hati. Apalagi santri, wah, saya ngerti ya. Santri yang khianat sama saya itu saya ngerti. Gimana tidak khianat, Pak Yai? Pak Yai, 3 bulan ini uangnya saya titipkan ke anak saya terus Kiai. Kebetulan orangnya sowan sama anaknya. Anaknya tak ngerti lainnya itu langsung dingluk gitu. Oh nggih Pak, mboten napa-napa. Sampun disukake nggih Kiai? Nggih, sampun. Iku popone Kiai ini kok
Pak Darsono paling durung. Jangan ngono le. Orang itu jangan malu-maluin orangnya. Jangan malu-maluin. Nanti kalau kamu malu-maluin, kamu suatu saat akan dimalukan oleh Allah, ya enggak? Aja dimalu-malukan. Ya udah biar. Saya itu kiai sampun tenan nggih sampun. Orangnya dinglo terus ya. Dilelah pokoknya dak melu ngaji mene. Pokoknya ngepasi mulai. Muga-muga wong ira nonton. Paling santri kalau udah nasihatin, kalau iuran ke saya, jangan dilewatkan santri. Kenapa Ustadz? Santri itu terlalu husnudzon sama saya. Santri itu saking husnudzone sama saya, Ustadz ikhlas. Gak ngarah nesu. Gak ngarah nesu Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Saking ikhlasnya lho ya. Wis ngerti nak salah nggawa mobilku ge latihan ya. Nah wis ngerti latihan pertama kali digawa ning ratan. Simpangan kalau cah cilik nggo sepeda ontel iki lho, menghindar kejegur sawah. Ngono to wani moro kok Pak Yai, mohon maaf mobilnya tak buat latihan, kejegur di sawah Kiai. Lah terus gimana ya Kiai? Lho kok takok aku iki lho. Ya takok sing nggawa sing nyupir. Sing beto kula Kiai. Yang bebas saya Kiai. Iki sama mana Kiai ini Surata kita dipetak baduke. Santri saking apike karo Kiai itu nyampe seperti ini ya. Makanya saya membuat pengumuman sama wali santri, kalau iuran jangan lewat santri. Santri itu saking husnudone, saking apike karo Kiai ini ya. Saking percayane Kiai saya ini ikhlas dohiran bebatinan, tidak akan dituntut di dunia nyampe akhirat. Ini kata-kata saya tuh akan mengukir sejarah hidup kamu. Saya enggak? Kalau saya tidak cerita semacam ini, kamu tidak tahu suri tauladan seorang guru. Karena guru yang benar-benar guru adalah memberikan ilmu dengan 3 titik. 1, dengan ucapan yang baik, ucapan yang indah. Nomor 2 adalah dengan suri tauladan yang cocok dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah punya husnudon yang dahsyat. Jangan pernah jelek-jelekin santri. Apa meneh dumadaan nyebut nama santri. Gak oleh. Saya cerita terus namanya santri kita sebut itu. Posoku 17 dino ya. Gugur. 16 dino ya. Hilang kejadiannya. Tidak ada orang yang cerita kejelekan orang lain kecuali Allah akan gugurkan pahala-pahala orang itu. Karena apa? Karena orang yang jelekin orang lain sama saja mereka sedang makan dagingnya teman sendiri. Bagaimana jika kalau ada orang puasa kemudian makan daging? Batal enggak? Batal. Di sini tidak batal puasanya tapi batal pahalanya. Makanya orang itu kalau cerita hewannya parek. Wis kalau kamu coba, biasanya perempuan ini yang paling pinter bersilat lidah. Cerita ya ono ya ini kuwi terus gak pernah ganti sinetron, gak pernah ganti episode. Itu terus yang diceritakan ya. Ipin dan Upin. Wal ilaju dan obatnya huwa yu'ilaj muqabalatus sababi. Muqabalatus sababi, adepane sabab apa? Menghadapi sabab bididdihi dengan lawannya. Bididdihi dengan lawannya.
nanti diterangkan di belakang. Wa kaifa yumkinu, dan bagaimana mungkin duna ma'rifatis sababi, tidak mengetahui sabab wal musabbabi, dan yang disebabkan. Bagaimana kamu tahu ini baik atau jelek sementara kamu tidak tahu sabab musabab? Makanya sungguh beruntung orang yang setiap hari itu ilmunya bertambah-tambah terus. Sehingga kita ini tahu perkara hak, tahu perkara batin. Wa aktsaru ma dzakarna, wa aktsaru ma, dan banyak-banyaknya barang dzakarna yang aku sebut, hu pada ma, fi rubu'il muhlikati, di seperempat beberapa yang merusak, min furudil a'yani, dari beberapa fardu ain. Fardu ain itu ada orang nyampe ya ono ya ini sing dipelajari ilmu fisika, biolog, matematika, ilmu kimia, ilmu filosof, ilmu-ilmu sing tidak untuk membersihkan mata hati, tidak membersihkan akhlak-akhlak tercela, dosa ini orang. Makanya saya berani ngomong, orang tua yang punya anak, anaknya tidak dikenalkan dengan akhlak-akhlak yang baik, bahaya. Pada akhirnya lahirlah anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua karena anak nggak tahu tata cara untuk berbuat baik kepada orang tua itu apa. Kalau masih mondok semacam ini, tata cara untuk berbuat baik kepada kedua orang tua adalah waktunya ngaji-ngaji, waktunya jamaah-jamaah. Apabila kamu ngaji dan jamaah kamu lakukan dengan istiqomah, insya Allah Allah akan menolongmu dan Allah akan memberikan keberkahan ilmumu. Orang tua kita ini mengantarkan kamu di pondok bukan dalam rangka untuk membawa satu karung emas dan perak, bukan membawa pangkat derajat yang tinggi, bukan. Beliau-beliau menginginkan kamu itu menjadi anak yang solih-solihah, membanggakan kedua orang tua, kamu bisa mampu mengangkat tinggi-tinggi kedua orang tua kamu. Dan kamu akan mengukir biografi hidup orang tua kamu yang luar biasa. Semestinya seperti itu. Orang tua kamu, saya sering di WA ayah ibumu, kiai doakan anak saya gitu. Ya Allah, nyampe segitunya loh orang tua perhatian sama kamu. Sementara kamu yang di pondok tuh seenaknya sendiri. Sama Allah jadi tantang, lebih-lebih sholat. Lebih-lebih sholat subuh, dengerin. Dioyai itu. Dioyai caranya. Saya dioyai juga digedor-gedor. Paham? Dioyai. Kabeh dioyai. Jamaah. Gitu. Karipan Ustadz, karipan sakur. Ngajine ikhya lho. Sing bermasalah orang kok masalah ngajine ikhya. Sing bermasalah orang subuhan. Kemalang nyalake ngaji ikhya. Kalau masalah bangun dan tidak, jangan menjadi alasan ini ngaji ikhya. Nah potongan gak iso sholat subuh gitu. Walaupun kamu tidurnya awet bareng isya gitu ya iso. Percaya gak? Ya. Wakot taroka dan benar-benar meninggalkan pada rubu'ul muhlikat. An-nasu manusia. Kafatan semuanya. Istigholan sibuk. Bima dengan sesuatu. La yakni yang tidak manfaat. Rata-rata manusia. Rata-rata kebanyakan manusia. Sibuk dengan pekerjaan sing ra manfaat. Malah bal-balan. Malah poli. Malah nonton TV. Dolanan YouTube. Sementara tercongkal di dalam kolbunya kesombongan. Di dalam dirinya membanggakan diri. Makanya usahakanlah mulai sekarang harus tawaduk ya. Kita ini tidak siapa-siapa. Harus tawaduk. Dan jangan ikuti hawa nafsu. Jangan ikuti hawa nafsu. Insya Allah kalau kita nggak ngikuti hawa nafsu itu insya Allah. Lebih-lebih tentang mahabbah kita kepada Allah. Sampai anak mahabbah kepada Allah, aku yakin tajak ngaji sampai subuh itu gak bermasalah. Yang bermasalah kan gara-gara itu
Cinta kamu kepada Allah itu enggak totalitas. Akibatnya kesalang penyakit ngantuk. Kalau cinta kepada Allah, maka akan ada energi. Energi inilah yang menghilangkan ngantuk. Kalau tidak cinta kepada Allah, ya hilang. Kemudian perut kamu memproses, otot-otot kamu memproses, kelenjar-kelenjar mata langsung set gitu. Secara otomatis itu. Wa mimma yang bagi. Wa mimma dan dari sesuatu yang bagi. Gun mulai. Wa mimma la yang bagi. Ada lanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.